Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanu. Apa kabar teman-teman dan bunda-bunda semuanya? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat dan di dalam kebahagiaan. Di kesempatan vlog kali ini teman-teman, aku tuh akan memasak sayur bayam ya. Request anak aku hari ini tuh dia itu katanya kepengen sayur bayam katanya. Tapi pas aku lihat bayam yang satu ini, aku tuh bukan bayam cabut ya, tapi ini adalah bayam kampung ya, bayam besar teman-teman. Tapi bayam ini memang tumbuh sendiri di polybag bekas aku nanam mentimun ya. Dan itu tuh tidak aku rawat, aku biarkan begitu saja, tidak pernah aku apa-apain, tapi dia itu besar ya, mungkin karena bekas kesuburan dia tanam di polybag. Tapi memang si daunnya itu udah ada yang bolong-bolong, entah itu kena ulat ataupun kena belalang ya, karena kan aku ulatnya pun tidak aku temukan ya, tapi aku menemukan daunnya aja yang bolong-bolong teman-teman. Dan ini pun gulemaknya aku bersihin ya. Selama ini bayam ini numbuh sendiri di polybag bekas tanam ya teman-teman, dan aku tidak pernah merawat apapun kecuali aku membuang air sisa bekas nyiram tanaman yang lain, aku buang ke polybag ini. Begitupun kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa ya aku pun menyiramnya pun tidak ya teman-teman. Tapi alhamdulillah si bayamnya emang montok-montok saja ya, tapi daunnya emang ada yang bolong-bolong. Dan ini tuh aku sedang membersihkan daun-daun yang tua ya teman-teman. Kenapa? Karena mulai sekarang mungkin akan aku rawat ya. Kalau daun tuanya aku bersihkan, nanti tunas-tunas yang mudanya itu akan membesar. Kemarin-kemarin tuh aku tidak merawat tanaman ini ya, karena merasa ini bukan tanaman yang aku tanam teman-teman. Tapi kalau melihat kesuburan dari pohonnya ya udah aku rawat saja sekarang ya. Ini teman-teman tuh mungkin karena daunnya ini tidak pernah disemprot ya, jadi ini tuh ada yang bolong-bolong. Tapi nanti akan aku pilah ya sebelum memasak. Daun yang bolong-bolongnya tidak akan aku masak, biarkan aja buat makanan ternak ya. Aku hanya akan mengambil daun-daun yang bagusnya saja teman-teman. Ini adalah aktivitasku di pagi hari teman-teman. Rencananya itu aku akan membuat sayur bayam, dan ini daun bayamnya gitu ya teman-teman. Aku cuci bersih di ember, aku celup-celupkan aja seperti ini dulu ya. Ini nanti akan aku cuci lagi, dan setelah aku celup-celupkan di ember itu aku tiriskan saja di situ, karena aku tidak jadi masak untuk sarapan sayur bayamnya teman-teman ya. Dan memasaknya aku tuh sore hari teman-teman, memasak untuk makan malam saja, karena tadi pagi teman-teman di saat aku setelah selesai mencuci daun bayam tuh tetanggaku datang teman-teman, dan beliau itu meminta aku datang saat itu juga ke rumahnya, karena di rumahnya mau diadakan acara maulid pada hari itu. Dan setelah tadi aku mencuci bayam teman-teman, aku tuh lanjut mandi saja dan berganti pakaian, lanjut pergi ke tempat maulid, yaitu di rumah tetangga aku teman-teman. Dan di sana pun aku sarapan di sana teman-teman, dan untuk makan siang pun tetangga aku tuh ngasih aku berkat ya teman-teman, dan aku pun makan berkat dari tempat maulid saja saat aku makan siang. Dan ini lanjut aku akan memasak sayur bayamnya di sore hari teman-teman untuk makan malam saja. Dan aku memasak sayur bayamnya mengambil sayur tambahan dari dalam kulkas ya teman-teman, seperti jagung, wortel, dan tomat ya. Tomat itu buat bumbu ya, yang satu buat bumbu dan yang satunya enggak, maksud aku yang sebelahnya buat bumbu, yang sebelahnya itu buat sambal ya, karena nyambalnya pun tidak banyak. Dan ini teman-teman, setiap aku mengupas kulit buah ataupun kulit sayuran teman-teman, ini si sampahnya, si limbahnya ini tidak aku buang, nanti aku akan manfaatkan untuk pupuk organik teman-teman. Kulit-kulit bawang, kulit-kulit sayuran, kulit-kulit buah,
Ini nanti aku akan mengolahnya menjadi pupuk ya. Menjadi pupuk cair ataupun pupuk yang padat ya. Aku membuat pupuk organik di rumah sendiri, teman-teman. Karena kan setiap hari itu ada limbah dari dapur aku ya teman-teman, seperti kulit-kulit sayuran, kulit-kulit buah, sisa-sisa makanan. Jadi aku memanfaatkannya supaya ada pemanfaatan berantai gitu ya teman-teman. Memanfaatkannya untuk ternak dan memanfaatkannya untuk tanaman. Untuk ternak ya aku sebagian daun-daunan seperti daun pepaya, daun singkong, daun cabai rawit sering aku jadikan bahan baku tambahan untuk makanan ternak ya teman-teman, dengan cara aku merajangnya di saat aku akan membuat makanan ternak. Dan sebagian limbah juga aku manfaatkan untuk membuat pupuk organik ya teman-teman. Entah itu pupuk organik cair ataupun pupuk organik yang padat. Aku selalu memanfaatkan limbah-limbah dapurku, tidak aku buang begitu saja ya teman-teman. Selagi limbah-limbah ini ada manfaatnya bagi kita, ya lebih baik kita manfaatkan ya teman-teman. Mungkin ini berlaku bagi teman-teman yang hobi tanam-menanam ya, ataupun memiliki ternak. Bagi teman-teman yang tidak memiliki ternak dan tidak suka tanam-menanam, mungkin limbahnya kalau mau dimanfaatkan boleh dijual juga ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman tidak mau memanfaatkan ya buang saja, nggak apa-apa ya. Dan ini aku lagi membuka jagung teman-teman, dan jagung ini hasil dari tanaman aku ya teman-teman. Tomat juga, bawang merah juga, dan yang dari pasar ini masa kali ini yang dari pasar ini hanyalah wortel dan bawang putih ya teman-teman, serta bumbu-bumbu tentunya, bumbu-bumbu lain seperti garam dan penyedap juga gula ya. Dan ini teman-teman bayam, tadi udah aku pilah-pilah ya, bayamnya ini udah agak layu ya teman-teman, karena dari pagi sampai sore aku tidak masukin kulkas ya teman-teman. Aku tuh nggak inget tadi ya, nggak dimasukin kulkas, jadi agak layu sedikit, tidak apa-apa ya, tapi ini masih bagus kok. Dan itu daun tuanya teman-teman, udah aku pilah-pilah ya, itu untuk makanan ternak, dan daun mudanya yang bagus aku untuk konsumsi. Sebenarnya itu bukan tua ya teman-teman daunnya, cuma bolong-bolong gitu. Itu daun bayamnya muda-muda karena yang aku petik kan bagian yang muda, tapi bolong-bolong ya udah. Kalau udah bolong-bolong berarti udah ada hama yang pernah hinggap di situ ya teman-teman. Entah itu apa ya, karena aku tidak menemukan hamanya. Aku buang saja si daun yang bolong dan aku pilih yang masih bagus saja teman-teman. Dan kali ini aku campurkan wortel ya teman-teman untuk tambahan campurannya, dan ini sayurannya akan aku cuci kembali ya teman-teman. Walaupun tadi pagi bayamnya pun udah aku celup-celup ke air ya teman-teman, sebenarnya itu udah bersih ya teman-teman, karena bayamnya pun tidak pernah aku semprot sama sekali teman-teman. Dan wortel pun udah dikupas, tapi kita itu teman-teman di setiap mau memasak itu kita harus betul-betul mencuci bahan makanan kita ya, termasuk sayuran ini kita harus betul-betul mencucinya dengan bersih ya teman-teman, di air yang mengalir. Kita ini tidak boleh ngasal ya di saat kita memasak sayuran, karena proses sayuran itu ditanam dengan petani itu mungkin ya teman-teman, petani itu kan menggunakan semprotan seperti pestisida atau apalah gitu untuk menjaga sayurannya dari serangan hama teman-teman. Jadi kita harus betul-betul bersih ya, sebelum kita memasak sayuran kita itu harus betul-betul kita bersihkan teman-teman. Dan ini tadi jagungnya aku rebus duluan teman-teman, dan sekarang tuh udah matang ya jagungnya. Dan aku akan masukkan bumbunya. Bumbunya simpel saja teman-teman, cuma penyedap, garam, dan gula ya teman-teman, hanya itu saja. Dan teman-teman jika tidak suka dengan gula ya udah nggak usah pakai ya, tapi di sini aku pakai ya gula ya teman-teman.
Masukkan bumbu-bumbu secukupnya teman-teman, sesuai dengan selera Anda ya. Kita tidak bisa terpaku dengan resep orang lain ya, karena selera kita tentu saja masing-masing itu ada perbedaan ya teman-teman. Ada yang sama dan ada juga yang berbeda. Dan ini teman-teman, setelah aku ngasih bumbu-bumbu tadi, lanjut aku masukin aja sayurannya dan aku akan memasaknya sampai matang. Karena bayam ini kan sama wortel tidak perlu dimasak terlalu lama ya teman-teman, karena sebentar aja dia itu akan matang. Maka dari itu aku merebus si jagung manisnya duluan teman-teman. Setelah itu aku tutup kembali ya teman-teman, lalu aku masak selama beberapa menit saja. Lanjut yang terakhir aku akan masukkan tomatnya teman-teman ya. Aku pakai sebelah tomat saja karena yang sebelahnya lagi mau aku jadiin sambal ya teman-teman. Aku pun bikin sambal di sini hanya sebelah tomat saja cukup ya. Karena kali ini kan yang makan sambal di rumah kan cuman aku saja teman-teman. Hanum tidak ikut ya. Belum bisa makan pedas, Hanum masih kecil teman-teman. Lanjut setelah tomatnya diiris-iris, aku pun mengiris-ngiris bawang merahnya teman-teman. Dan bawang putih pula. Ini akan aku goreng nanti ya teman-teman terakhir, karena aku mau menambahkan gorengan bawang merah dan bawang putih ya teman-teman. Serta minyaknya juga. Jika teman-teman memang tidak mau menambahkan minyak, ya tidak apa-apa, si bawang merah dan bawang putihnya ini tidak perlu digoreng. Dan ini setelah bayam dan wortelnya matang teman-teman, aku akan masukkan tomat ya. Dan setelah tomatnya dimasukkan, lalu aku campurkan rata seperti ini dan matikan saja apinya teman-teman. Udah memasak tomatnya ini tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja. Aku matikan apinya dan diangkat karena kompornya mau aku pakai juga untuk menggoreng bawang ya. Dan jika teman-teman di rumah tidak mau memakai minyak ya teman-teman, tapi ingin memakai bawang yang digoreng ya, boleh teman-teman goreng saja bawangnya, tapi minyaknya jangan diikut sertakan ke sayuran. Tapi memang teman-teman di rumah memang ada yang tidak suka bawang, ya udah nggak usah pakai bawang. Atau teman-teman di rumah ada yang tidak suka bawangnya digoreng, ya udah bawangnya direbus saja. Sesuaikan aja dengan selera kita ya, kalau kita masak itu harus ngambil yang simple dan yang enak teman-teman, yang enak menurut kita dan juga yang sehat tentunya ya. Masak di rumah itu memang banyak manfaatnya bagi kita ya teman-teman. Kita bisa menyesuaikan dengan kesehatan kita. Karena kan ada teman-teman yang harus mengurangi gula, yang harus mengurangi minyak, yang harus mengurangi garam gitu ya. Kalau kita masak di rumah, tentu saja kita bisa menyesuaikan dengan kesehatan kita ya. Kalau kita beli makanan dari luar, tentu saja tidak bisa kita sesuaikan dengan kesehatan kita ya. Karena yang dari luar itu yang ada itu memang enak ya teman-teman, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan kesehatan kita. Tapi tentu saja teman-teman, makan di luar itu akan terasa lebih enak ya teman-teman, karena kan kita tidak mengolahnya, langsung kita menyantapnya. Tentu saja akan terasa lebih enak. Oke teman-teman, mohon maaf ya jika di dalam isi video ini banyak sekali kesalahan dari segi dubbing, dari segi gambar, dan dari segi kata-kata saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini aku membuat sayur bayamnya pun udah selesai untuk makan malam ya teman-teman. Dan kali ini tuh aku harus segera mandi. Tapi sebelum mandi tuh teman-teman, aku tuh ada tugas lain. Ini sebelum mandi di sore hari teman-teman, aku tuh akan menyemprot-nyemprot si pohon bayam yang tadi siang ya, yang tadi pagi teman-teman. Ini sore hari teman-teman ya, karena menyemprot tanaman itu kalau tidak pagi hari ya sore hari dilakukannya itu ya teman-teman, jangan di tengah hari. Dan ini aku semprot-semprot saja dengan bawang merah yang digerus dan dicampur sabun ya teman-teman. Tapi boleh juga teman-teman menyemprotnya dengan pestisida pun boleh ya.
Tapi menurut aku teman-teman, jika kita pengen menyemprot tanaman kita menggunakan pestisida, semprotlah setelah tanaman kita panen ya teman-teman. Jangan semprot tanaman kita sebelum kita memanennya. Itu menurut aku ya teman-teman. Karena mungkin si pestisidanya bisa saja menempel pada tanaman sayuran kita ya. Sebaiknya setelah kita panen baru kita menyemprotnya. Oke teman-teman, tidak terasa sekarang kita ini udah berada di penghujung video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari isi video sederhana ini. Dan aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.